Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prastio dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang restorasi Meiji yang ada di mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Ibu Umi Hartati. Nah, di dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang restorasi Meiji, tentang latar belakangnya dan restorasi Meiji-nya itu sendiri. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja ke penjelasannya ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pembahasan awal tentang restorasi Meiji, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang restorasi Meiji tersebut. Nah, Kaisar Meiji pindah dari Kyoto ke Tokyo sebagai ibu kota baru Jepang setelah jatuhnya Tokugawa. Karena Kaisar masih berumur 15 tahun, kekuasaan yang sebenarnya di pemerintahan berpindah dari Tokugawa kepada sekelompok kecil aristokrat dan samurai. Nah, mereka inilah yang resmi bertindak menjadi semacam dewan penasehat kaisar. Kemudian pada tanggal 3 Januari 1868 terjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Jepang, yaitu ketika di Kyoto sejumlah samurai melakukan semacam kudeta terhadap kekuasaan shogun dari keluarga klan Tokugawa yang telah memerintah Jepang selama lebih dari 2,5 abad. Peristiwa penting ini ditandai oleh terjadinya perubahan dalam sistem dan bentuk kekuasaan yang memerintah di Jepang yang selama ini dipegang oleh shogun sebagai penguasa tunggal pemerintah. Nah, yang selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan tentang restorasi Meiji. Restorasi Meiji pada tanggal 8 November 1867 Masehi, shogun berakhir meletakkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada kaisar. 8 bulan sebelum shogun, Kaisar Komei meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1857 Masehi. Sebagai penggantinya ialah Kaisar Mutsuhito yang pada penyerahannya kembali kekuasaan baru berumur 14 tahun. Masa pemerintahnya dikenal dengan Kaisar Meiji atau Meiji Tenno. Secara resmi, Mutsuhito memegang pemerintahan sejak 25 Januari 1868 sampai 30 Januari 1912. Pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji inilah yang dikenal dengan nama restorasi Meiji. Beberapa samurai dan daimyo yang lebih berkomitmen bertempur selama 1 bulan lagi di benteng-benteng di ujung utara negara tersebut. Kendati demikian, restorasi Meiji sudah tidak dapat terbendung. Nah, kemudian sejak tahun 1603 Jepang berada dalam kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Shogun memegang kekuasaan tertinggi negara yang wewenangnya diberikan oleh kerajaan, sementara kerajaan hanya memegang otoritas simbolis seperti kepausan di Eropa. Pada era ini kondisi Jepang sangat mengenaskan. Pemerintah feodal dan tangan besi Kossugan membawa Jepang ke dalam masa kegelapan selama berabad-abad. Hampir sama dengan negara-negara Asia lain, ekonomi Jepang saat ini masih sangat bergantung pada pertanian dan hanya memiliki sedikit sekali industri. Kemudian sektor ekonomi negara ini pun tertutup dengan perdagangan internasional dari tahun 1636 sampai 1853. Hanya Belanda dan Cina yang diperbolehkan berdagang. Selain itu, teknologi militer Jepang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan teknologi barat, teman-teman, sehingga sangat rentan mengalami kolonialisasi. Orang Jepang tahu bahwa mereka tertinggal jauh dari negara barat ketika seorang komodor Amerika, Matthew J. Perry, datang ke Jepang menggunakan kapal perang besar dengan persenjataan dan teknologi canggih pada tahun 1853. Tujuan utusan Amerika Serikat tersebut adalah untuk mencoba membuat sebuah perjanjian agar Jepang membuka perdagangan internasional mereka dan tidak segan memaksa penguasa setempat agar usaha itu berjalan dengan mulus. Setelah peristiwa itu, tokoh Jepang Daimyo Shimazu Nariakira menyimpulkan bahwa jika kita mengambil inisiatif
kita bisa mendominasi, jika tidak kita akan didominasi. Yang menyebabkan Jepang membuka pintunya untuk teknologi asing. Sejak itu Jepang mulai terbuka untuk mengambil pengetahuan teknologi dari barat. Akan tetapi kehadiran pengaruh barat menimbulkan pro kontra di dalam lingkar penguasa Jepang sendiri. Beberapa samurai mengungkapkan bahwa mereka menginginkan pengusiran orang asing tersebut. Beberapa orang lain memutuskan bahwa banyak yang bisa mereka pelajari dari orang asing dan mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengusir orang asing setelah mempelajari pengetahuan dari orang asing. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Untuk lebih jelasnya restorasi Meiji lagi, nanti saya akan sisipkan link di bawah ini, karena teman-teman saya dari kelompok saya juga menjelaskan tentang restorasi Meiji. Mungkin cukup materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutan restorasi Meiji di link nanti di bawah ini ya teman-teman. Cukup dari saya, Niko Prasetyo dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.